Selamat pagi teman-teman semua. Jadi di sini kami dari Asisten Matematika Keputusan kelas SI 4201 akan memberikan asistensi terkait ujian akhir semester. Jadi bahan asistensi ini kita buat berdasarkan bahan ujian akhir semester dari dosen pengampu yaitu Pak Taufik setelah UTS. Karena kan kalau dari tahun lalu juga setelah UTS itu yang ngasih soal ujian itu Pak Taufik. Jadi kami kasih beberapa bahan yang terbaru. Ini kan untuk yang sebelum-sebelumnya udah kita upload di Google Classroom, jadi bisa dicek. Dan untuk bahan yang terbaru untuk UAS 2025, kita upload sekarang. Jadi di sini asistennya ada Fadli, ada aku Sania, sama ada Nadine. Di sini kita akan bahas terkait bagian pemahaman dan juga perhitungan. Untuk bagian pemahaman sendiri, di sini ada 3 soal terkait fase dari sistem sipil seperti apa, inventari model, antrian. Kemudian untuk perhitungannya ada inventory model, 2 soal, ada beda kasus aja, terus ada teori antrian, ada juga risk and decision tree. Nah, ini bagus masuk ke bagian pemahaman. Jadi di sini kita diberikan soal terkait gambar mengapa kita sebagai matematika keputusan sebagai seorang rekayasawan teknik sipil perlu mempelajari terkait matematika keputusan. Jadi di sini kita melihat bahwa dalam siklus ini kita mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, desain, konstruksi, operasi, inspeksi, dan sampai ke akhir masa umur layanan. Di sini tahap-tahap ini perlu kita ketahui untuk menjadi alternatif keputusan yang diambil oleh seorang rekayasawan teknik sipil atau engineer lah kita gampang sebutnya ya. Jadi di sini penting untuk membandingkan terkait bagaimana alternatif secara objektif, bukan hanya berdasarkan intuisi. Karena sebagai engineer kita perlu mengambil dasar-dasar tertentu dalam mempertimbangkan suatu pertimbangan alternatif. Di sini juga untuk optimalisasi dari sumber daya, di mana biaya, waktu, material, alat, dan tenaga kerja ini sangat diperlukan, karena nanti kita perlu menghitung terkait hal-hal yang sangat efektif dan sangat optimal. Di sini juga kita perlu mengukur terkait resiko dan konsekuensi dari pilihan teknis. Untuk memilih keputusan juga yang paling rasional dan dapat dipertanggungjawabkan, yang sebagaimana kita bisa mengambil acuannya itu seperti apa. Lalu kita juga perlu menjamin bahwa sistem dalam sipil ini aman, efisien, andal, reliable, dan juga berkelanjutan atau sustainable. Di mana seperti yang udah kita tahu, sebagai engineer kita perlu mengambil suatu keputusan yang paling andal, yang paling efisien, tapi juga keputusan ini itu walaupun yang paling efisien dan andal, dia harus juga sesuai dengan code-code yang ditentukan. Selanjutnya masuk ke bagian soal nomor 2. Di sini kita ditanya mengapa inventory model termasuk pada bagian persoalan optimasi. Kita perlu menjelaskan menggunakan diagram antara ordering cost dan juga inventory cost dan total cost. Di sini kita bisa melihat bahwa inventory model itu adalah suatu persoalan optimasi yang tujuannya itu untuk menentukan jumlah pemesanan atau suatu persediaan yang paling efisien. Nah, di sini tujuannya adalah supaya total biaya persediaan itu menjadi paling minimum. Kalau kita lihat dalam dua biaya utama yang saling berlawanan, dalam komponen ordering cost atau yang kita pesan, di sini karakteristiknya itu semakin sering melakukan pemesanan, maka biaya yang kita keluarkan akan semakin besar. Nah, kalau inventory cost atau holding cost, biaya penyimpanan, di mana kita makin banyak menyimpan barang, maka semakin besar biaya penyimpanan kita juga. Nah, untuk total cost sendiri adalah penjumlahan dari ordering cost kita dan biaya penyimpanan, di mana nilai minimumnya ini menjadi titik keputusan yang optimal. Nah, ketika jumlah pemesanan terlalu kecil, maka pemesanan harus sering dilakukan, sehingga ordering cost itu bakal tinggi. Untuk jumlah pemesanan terlalu besar, maka stok yang disimpan banyak, sehingga inventory cost-nya juga tinggi. Maka diperlukan titik keseimbangan, yaitu jumlah pemesanan yang membuat total cost minimum. Jadi kalau kita lihat di sini, grafiknya itu perpotongan dari antara ordering cost, di mana penjumlahan dari ordering cost dan inventory cost ini, titik minimumnya menjadi titik keputusan optimalnya. Di sini kita bisa lihat bahwa yang biru ini adalah ordering cost-nya, terus juga di sini ada inventory cost-nya untuk yang warna oranye, di mana semakin besar biaya penyimpanan, dia jumlah biayanya makin besar, jumlah pemesanan makin besar. Nah, untuk yang warna hijau ini adalah total cost-nya, di mana penjumlahan dari kedua itu. Nah, kita nilai optimal ini ambil dari titik keputusan optimalnya. Kalau dalam konsep ini kita bisa lihat bahwa total cost tadi yang udah disebutin bahwa total cost adalah jumlah dari ordering cost ditambah dengan holding cost-nya atau inventory cost. Titik optimal ini menjadi kombinasi yang menghasilkan total biaya yang paling rendah. Jadi kita akan ambil total biaya yang paling rendah dalam suatu persoalan optimasi. Nah, selanjutnya di sini masuk ke bagian antrian ya, di sini queuing, di mana apa yang dimaksud sih dari M garing N pada sistem antrian. Model antrian itu biasanya menganalisis terkait pelayanan dengan kedatangan yang acak,
waktu pelayan acak dan juga jumlah server lebih dari satu. Biasanya kalau dalam antrian mungkin di sini nggak dijelasin, tapi kita bakal sangat familiar dengan Mio dan juga Lambda. Nah, di sini kalau kita bisa lihat pertama, ini notasi M yang pertama, ini tuh adalah Markovian arrival atau jumlah kedatangan pengguna, yang mana itu sifatnya distribusinya Poisson acak. Jadi distribusi Poisson itu berbeda dengan distribusi normal yang bakal naik terus seiring bertambahnya waktu. Jadi distribusi Poisson ini sistemnya acak dan kita nggak tahu orang akan datang dalam waktu berapa lama, orang akan datang dalam jangka waktu yang sama atau enggak. Terus jumlah orangnya seperti apa itu bakal berbeda. Terus yang kedua adalah sistem pelayanannya Markovian service atau waktu pelayanan yang bersifat acak dan mengikuti distribusi dari eksponensialnya. Ini juga distribusinya acak, eksponen sebagaimana kita tahu grafik eksponennya. Lalu yang terakhir N-nya ini adalah jumlah servernya. Biasanya nanti jumlah server ini berkaitan dengan jumlah server yang melayani dari si sistem antrian ini. Misalnya ya, kita dalam suatu gardu tol melayani suatu pelayanan kendaraan. Di sini sistemnya MM5. Di sini kendaraan yang datang tuh akan secara acak dengan waktu pelayanan yang didapatkan itu sangat bervariasi dan terdapat 5 gardu pelayanan. Nah, ini biasanya model-model ini tuh digunakan untuk mengevaluasi kinerja pelayanan, panjang antriannya gimana sih, waktu tunggunya seperti apa, jumlah kendaraan dalam sistemnya, dan tingkat pemanfaatan fasilitas pelayanan. Mungkin kalau teman-teman agak nggak kebayang gitu gimana ya maksudnya si sistem antrian ini, misal kita selain di gardu tol gitu ya, atau kita ambil case lain kayak di bandara, di loket check-in gitu, kita bisa lihat orang-orang tuh kan bakal datang tuh buat check-in kopernya segala macam. Ini check-in yang manual case-nya ya. Nanti orang-orang bakal datang, misal keberangkatan pesawat jam 9, biasanya kan orang datang mungkin dari 2 jam, ada yang datangnya itu 1 jam sebelum, cuma kan kalau udah setengah jam itu udah rawan ya. Nah, itu kan waktunya bakal beda-beda tergantung orang-orangnya, belum check-innya bakal grup atau bakal check-in masing-masing. Terus juga bakal dilihat nanti waktu pelayanan dari si pramugarinya itu atau si petugasnya misalnya kayak gitu ya. Tugasnya bakal beda-beda. Mungkin ada satu orang yang dilayaninya 10 menit, ada orang lain lagi dilayani cuma 3 menit, ada orang lain lagi yang check-in langsung tap 2 menit selesai, itu bakal berbeda-beda. Jadi sistem materi itu menjelaskan terkait hal tersebut untuk efisiensi waktu dan bisa menghitung terkait evaluasi kinerja antriannya seperti apa. Apakah sudah jenuh lebih dari satu, ataukah memang masih kurang dari satu. Next. Oke, selanjutnya masuk ke bagian perhitungan. Yang pertama kita masuk ke inventory model dulu. Nah, ini tuh di soal itu kalian tuh diminta untuk memposisikan diri kalian tuh sebagai quality engineer di proyek jalan tol. Ini ada di soal proyek jalannya itu 20 km. Terus dikasih tahu juga di soal kalau misalnya kebutuhan geotekstil proyeknya itu adalah 50 roll per kilometer. Jadi nanti kita bisa tahu total kebutuhan setahun atau nilai D kita. Dengan tinggal dikaliin aja tuh 20 dikali 50, nanti kita bakal tahu kita tuh butuh 1000 roll per tahun. Nah, terus di soal juga diketahuin kalau misalnya kita ada ordering cost-nya itu adalah 500.000 per order dan inventory atau holding cost-nya itu adalah 20.000 per roll per tahun. Nah, yang pertama kita diminta untuk tentuin EOQ optimumnya. Nah, untuk nentuin EOQ optimumnya, teman-teman bisa gunain rumus yang udah ditulis juga di situ. Nah, nanti tinggal dimasuk-masukin, terus nanti diketahui kalau misalnya kita jumlah pemesanan paling ekonomisnya itu sekitar 224 roll setiap kali pemesanan. Nah, selanjutnya kita bakal hitung biaya ordering dan inventory selama 1 tahun. Yang pertama kita perlu hitung annual ordering cost-nya dulu. Rumusnya itu ada di situ ya, OC. Itu OC sama dengan D per Q kali K. Nah, itu nanti diketahuin kalau misalnya annual ordering cost-nya itu sekitar 2.200.000-an per tahun. Nah, terus kita juga perlu hitung annual inventory cost-nya. Rumusnya itu di situ ada, nanti tinggal dimasuk-masukin aja. Terus nanti kita juga tahu kalau misalnya annual inventory cost-nya itu adalah 2.200 sekian per tahun. Nah, tadi kan udah di-mention juga kalau misalnya total cost-nya itu adalah penjumlahan dari annual ordering cost sama annual inventory cost. Nanti tinggal dijumlahin aja, nanti dapat hasilnya sekitar 4.470.000-an per tahun. Nah, itu adalah biaya ordernya inventory selama 1 tahun. Terus kita bakal hitung optimal cycle time-nya juga. Nah, untuk hitung optimal cycle time,
Kalian tinggal masukin tuh si EOQ optimumnya per kebutuhan geotekstilnya. Nanti diketahuin kalau misalnya optimal cycle time-nya itu adalah 0,224 tahun. Atau nanti kalau misalnya dirubah ke hari, jadi ketemunya itu sekitar 82 hari. Nah, kesimpulannya, nanti kita sebaiknya memesan geotextile sebanyak 224 roll setiap 82 hari sekali supaya biayanya paling minimum. Terus, yang ketiga, kita diminta buat gambarin grafik sensitivitas cost-nya terhadap ordering quantity. Nah, itu ntar kita tinggal gambarin aja grafiknya, kayak di plot-plot aja, nanti dapatlah grafik yang kayak di sebelah kiri bawah itu. Nah, bisa dilihat kalau misalnya di grafik itu, kalau misalnya nilai Q-nya terlalu kecil, pemesannya terlalu sering, nanti ordering cost-nya tuh jadi tinggi. Sementara kalau misalnya nilai Q-nya terlalu besar, stok geotekstilnya kan nanti terlalu banyak, jadi inventory cost-nya tuh tinggi. Jadi titik optimumnya itu terjadi saat ordering cost-nya sama dengan inventory cost-nya. Nah, pada soal ini, titik optimumnya berada pada sekitar 224 roll per order dengan total biaya minimumnya itu sekitar 4,47 juta per tahun. Jadi kesimpulannya adalah sebagai quantity engineer sebaiknya memesan geotextile sebanyak 224 roll per order. Dengan jumlah ini, biaya pemesanan dan biaya penyimpanan berada pada kondisi seimbang, sehingga total biaya tahunan menjadi minimum. Gitu. Oke, soal selanjutnya. Oke, ini di soal yang ini sama kita tentang inventory model juga, tapi ini tuh kayak case-nya gimana kalau misalnya supplier-nya ngasih kita diskon. Nah, makanya biaya pemesanannya bakalan berubah jadi fungsi diskon yang sama dengan sekian-sekian itu. Nah, untuk mencari, nah ini di soal kita kan disuruh untuk hitung kembali EOQ optimum dan biaya ordering dan inventory selama 1 tahun. Nah, untuk mencari nilai optimalnya, fungsi K-nya itu kita substitusikan ke persamaan total cost. Makanya didapatlah persamaan total cost-nya dalam fungsi diskon yang tadi. Terus, untuk meminimalkan biaya, kita turunin fungsi total cost-nya terhadap Q dan buat nilainya sama dengan 0. Nih, yang EOQ optimumnya kalian tinggal turunin nilai TC-nya itu. Didapetin lah persamaan si Q-nya itu. Nah, jadi nanti kita bisa dapat kalau misal kita hitung ulang gitu, nanti biayanya tuh bakal dapat kalau misalnya Q-nya itu sama dengan 774,6. Nah, terus kita tinggal hitung ulang lagi, masukin ke rumus yang tadi diskonnya itu, nanti kita dapat ordering cost efektifnya itu sekitar 5 juta, sekitar 5.600.000-an per order. Nanti kita bisa hitung lagi annual ordering cost-nya, jadi dapat 7 juta sekian per tahun, terus hitung lagi biaya inventory tahunannya itu sekitar 7 juta sekian juga per tahun. Nah, terus tinggal hitung deh total cost-nya, dijumlahin ordering tahunannya sama inventory tahunan, didapat sekitar 14 juta, 9 per tahun. Jadi, kesimpulannya adalah EOQ pada soal nomor 5 ini lebih besar karena ordering cost-nya dipengaruhi oleh jumlah pemesanan. Semakin besar jumlah pemesanan, biaya pemesanan efektifnya menjadi lebih rendah. Akibatnya, model mendorong pemesanan dalam jumlah lebih besar agar frekuensi ordernya berkurang. Namun, di sisi proyeksi sipil, pemesanan 775 roll berarti stok geotekstil di lapangannya kan jadinya jauh lebih besar, sehingga perlu mempertimbangkan kapasitas gudang, keamanan material, dan risiko kerusakan material. Oke. Gitu aja. Oke, lanjut ke soal yang terakhir, dua terakhir. Jadi yang untuk nomor 6 ini tuh ada suatu antrian dengan banyak server yang mengikuti prinsip MMN. Nah, tingkat pelayanannya 2,5 unit per satuan waktu, tingkat kedatangannya 10 unit per satuan waktu. Nah, yang ditanyakan itu adalah jumlah server minimal yang dibutuhin kalau
kita sebagai operator tuh mau menghindari ya probabilitas terjadinya antrian sebanyak 2 customer tuh sebesar 13%. Terus nanti kemudian dari data si jumlah servernya yang ada kita cari waktu rata-rata customer dalam antrian dan panjang rata-rata antrian. Nah, jadi kan kita dapat 4 asumsi yang dipakai. Antriannya jenisnya apa, tingkat pelayanannya berapa, 2,5 unit per waktu, tingkat kedatangannya 10 unit per waktu, sama jumlah server minimal agar probabilitas antrian lebih dari 2 itu kurang dari 13%. Oke, jadi yang pertama kita nyari P besar per server. Kita nyari P-nya. P kecil, sorry, utilitasnya. Didapat, itu rumusnya adalah lambda dibagi nilai server kali tingkat pelayanan. Nah, tapi harus kurang dari 1 supaya stabil. Nah, karena rumus yang digunakan itu adalah M per 1 per server, jadi si utilitas efektifnya adalah tingkat kedatangan per server dibagi tingkat pelayanan, di mana tingkat kedatangan per servernya kan tingkat kedatangannya itu lambda dibagi N, jadi kan 10 per N. Nah, jadi utilitasnya sama dengan tingkat kedatangan per server dibagi tingkat pelayanan 10 per N dibagi 2,5 sama dengan 4 per N. Itu utilitasnya. Nah, sekarang kita lanjut nyari N minimal agar probabilitas panjang antrian lebih dari sama dengan 2 itu sebesar kurang dari sama dengan 13%. Nah, ini rumusnya masukin aja. Probabilitas panjang antrian lebih dari 2 sama dengan 1 dikurangi probabilitas panjang antrian kurang dari 1 sama dengan 1 dikurangi P0 kurangi P1. Kita jabarin lagi jadi 1 dikurangi 1 min P dikurangi 1 min P kali P sama dengan ketemu P kuadrat. Nah, jadi probabilitas si panjang antrian lebih dari 2 itu sama dengan P kecil utilitas kuadrat itu kurang dari sama dengan 0,13. Nah, kan 13% kan. Nah, kalau kita akarin jadi P kurang dari sama dengan 0,3606. Nah, sampai sini kita ituin aja. Iterasi di kalkulator. Didapatlah N minimalnya yang menghasilkan nilai P yang mendekati itu 11. Nanti kalau kalian cek 4 di per 11 itu hasilnya 0,364 ya, mendekati lah. Jadi dapat N minimalnya 11. Lanjut. Nah, ini kan didapat N-nya 11, terus utilitasnya berapa? P4 per 11 sama dengan 0,3636. Nah, selanjutnya tinggal kita masukin aja ke rumus sisanya untuk panjang antrian sama dengan utilitas kuadrat dibagi 1 per P. Dapatlah itu 0,2078. Terus untuk waktu rata-rata customer dalam antrian, langsung masukin rumus juga. P dibagi U kali 1 kurangi P. Dapatlah 0,2285. Jadi waktu rata-rata customer dalam antrian sebesar 0,2285. Untuk nomor 6, next. Nah, ini untuk soal nomor 7. Soalnya agak lumayan panjang ya, dan mungkin terlihat tricky, tapi sebenarnya enggak. Jadi yang pertama adalah, Anda adalah seorang insinyur struktur jembatan diminta untuk menentukan apakah suatu jembatan butuhkan proses retrofit, penguatan atau enggak. Probabilitas awalnya kayak gini. Kalau probabilitas jembatan akan mengalami kegagalan tanpa retrofit 0,1, tidak akan mengalami kegagalan atau survive tanpa retrofit 0,9. Ongkos retrofitnya 2 miliar, tapi kalau jembatannya gagal 20 miliar. Kalau jembatannya nggak gagal, nggak ada ongkos. Oke. Terus kita punya opsi untuk melakukan tes non-destruktif terhadap jembatan tersebut. Ia akan memberikan warning dengan posterior probabilitas bagi berikut. Akan mengalami gagal kalau tesnya ngasih warning itu sebesar 80%. Jembatan yang nggak akan gagal kalau tesnya nggak kasih warning sebesar 20%. Pertanyaannya, apakah kita akan meretrofit jembatan jika hanya mempertimbangkan prior probabilities, terus kalau hasil memberikan warning, apa yang akan kita lakukan, dan kalau nggak warning, apa yang kita lakukan? Oke, pertama, intinya tuh
decision tree-nya tuh seperti ini. Opsi awal, ke atas, tanpa tes, atau ke bawah dengan tes. Ini sekarang kita ke atas dulu ya. Coba boleh di zoom nggak, San? Ke yang bagian atas gitu. Exit aja berarti. Di zoom. Hop. Nah, hop. Oke, tanpa tes. Terus kita masuk lagi ke decision-nya. Apakah kita mau retrofit atau nggak retrofit? Kalau retrofit jelas kita akan mengeluarkan biaya 2 miliar. Kalau nggak retrofit, gimana? Oke, kalau misalnya ternyata dia survive, ya udah 0. 0 miliar, kita nggak ngapa-ngapain. Kalau gagal, persentase gagalnya tadi kan dibilangin ya, 0,1. Nah, tinggal kita kali aja 0,1 kali 20 miliar. Ternyata hasilnya sama-sama 2 miliar. Jadi kalau tanpa tes, sebenarnya nilainya sama, cuman eh, kita akan melakukan retrofit aja deh supaya lebih aman gitu daripada resiko kerugiannya kalau misal terjadi 20 miliar kan, walaupun secara probabilitas mungkin kecil lah terjadinya gitu karena 0,1 kan. Oke, sekarang lanjut ke yang bawah. Kalau dengan tes itu gimana? Pertama, decision tree-nya dulu. Kalau dengan tes, pilihannya ada dua. Dia ngasih warning atau tidak warning. Kalau warning pun ada retrofit ataupun gagal, hancur. Tidak warning pun dia ada retrofit ataupun gagal juga. Nah, pertama yang kita hitung tuh adalah probabilitasnya. Jadi kalau warning tuh dia berapa sih probabilitasnya, dan kalau tidak warning itu berapa probabilitasnya. Rumusnya itu apa? Probabilitas tuh probabilitas si warning gagal dikali probabilitas gagal ditambah probabilitas warning survive tak kali probabilitas survive itu berapa. Nah, itu kan makanya 0,8 kan probabilitas warning dikali 0,1 kan probabilitas gagal yang di atas tadi ditambah 0,2 probabilitas warning tapi dia survive 0,2 ya dikali probabilitas survive 0,9 jadi 0,26. Yang tidak warning rumusnya juga sebaliknya meskipun sebenarnya bisa juga 1 dikurangi 0,26. Nah, oke. Sekarang kita lanjut aja. Nah, kalau warning gimana? Nah, ini rumusnya yang untuk tidak warning tuh ya, sebenarnya sama aja. Tinggal diubah aja apa kondisinya. Balik yang ke atas lagi dikit. Nah, itu. Nah, kalau habis warning terus kita yang retrofit, kan berarti probabilitas warning dan tapi survive sama dengan probabilitas W survive kali P survive dibagi P warning. Kan 0,2 kali 0,9 dibaginya 0,26 karena warning. Jadi 0,6923. Nah, tapi karena retrofit, ya udah pasti kita retrofit 2 miliar. Kemudian kalau gagal berapa? Ya P warning gagal sama dengan P warning gagal dikali P gagal dibagi P warning sama dengan ketemu probabilitasnya 0,3077. Nah, biaya yang dikeluarin berapa? 0,3077 kali 20 miliar sama dengan 6,154 miliar. Itu asumsi kalau nanti gagal. Bawahnya lagi. Nah, kalau tidak warning, kemudian retrofit berapa? Intinya kita sama-sama harus ngeluarin 2 miliar karena pasti dilakukan. Nah, kalau gagal itu berapa? Tinggal kita hitung aja P tidak warning dan gagal sama dengan ketemu 0,0270 dikaliin biayanya 20 miliar sama dengan 0,540 M. Jadi malah lebih murah jatuhnya kalau tidak warning dan nggak usah di retrofit gitu. Nah, jadi kesimpulannya gimana? Bisa di next. Nah, kalau hanya mempertimbangkan prior probabilities, nilainya itu sama-sama semuanya, dua-duanya 2 miliar. Tapi eh secara kalau kita engineering mending di retrofit aja lah karena ngurangi resiko juga kan sekalian gitu. Terus kalau kalau tesnya ngasih warning, pasti akan pilih retrofit karena biayanya lebih kecil daripada kita nggak retrofit malah rugi 6,154 miliar probabilitasnya gitu. Sedangkan kalau tesnya nggak ngasih warning, mending nggak usah retrofit. Kenapa? Karena secara probabilitas
malah lebih untung nggak retrofit dibanding kita pasti retrofit gitu. Jadi kalau kita nggak retrofit, kita kemungkinannya cuma ngeluarin 0,54 miliar, lebih gede dari dari retrofit sebesar 2 miliar. Nah, itu untuk pembahasan nomor 7, sekaligus soal terakhir yang jadi soal UASnya Pak Taufik tahun kemarin. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh tanyain aja ke kami semua, itu ada ID lainnya. Dan kalau misal kalian ada soal kuisnya Pak Taufik, mungkin juga boleh dibagi ke kami usahain ngebuat pembahasannya kalau cukup. Mungkin gitu, semangat ujiannya, semoga membuahkan hasil yang terbaik dan selamat HP setelah ini. Makasih. Semangat guys.